Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Seorang anggota polisi diduga kurir narkoba diringkus BNNP Sumatera Barat di kawasan Pasaman Timur. Oknum polisi berpangkat Aibda tersebut membawa ganja seberat 141 kg. Seorang anggota kepolisian berpangkat Aibda diringkus BNNP Sumatera Barat saat membawa ganja dengan mobil pribadinya di Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Saat ditangkap, Aibda A tengah cuti namun digunakan pelaku untuk menjadi kurir ganja. Aibda A diketahui bertugas di Polsek Batipu Selatan, wilayah Polres Padang Panjang. Dari tangan pelaku diamankan sebanyak 141 kg ganja kering. Rencananya ganja asal Sumatera Utara itu akan dijual di Sumatera Barat. Dari tangan terduga anggota itu didapati kurang lebih 141 paket ganja yang didapat dari Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke BNNP dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan. Tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan di BNNP Sumatera Barat dan juga akan menjalani sidang etik dan terancam pemecatan tidak dengan hormat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tim Basarnas Kota Padang mengevakuasi 7 orang pemancing yang terdampar di Pulau Pandan, Padang, Sumatera Barat. Kapal para pemancing karam usai dihantam badai dan gelombang pasang. Mundur sudah bang. Kadang karangnya bang. Mundur bang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 7 orang pemancing asal daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat terbalik di perairan Pulau Pandan, Kota Padang akibat diterjang badai dan gelombang pasang. Semua pemancing berhasil menyelamatkan diri ke Pulau Pandan dan menghubungi keluarga mereka untuk meminta dievakuasi. Tim SAR Padang yang menerima laporan kejadian tersebut langsung bergerak ke lokasi. 6 orang personil KN SAR Yudhistira SAR 227 diberangkatkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. KN SAR Yudhistira menggunakan alut RIP 02 Padang untuk menuju ke lokasi Pulau Pandan untuk mengevakuasi 7 orang pemancing tersebut. Setelah kami sampai di lokasi Pulau Pandan, kita melakukan evakuasi terhadap 7 orang nelayan dan kondisi dari 7 survivor selamat. Setelah dievakuasi, para pemancing tersebut dibawa ke Pulau Muara Padang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Viral, seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat tertipu usai menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata seorang pria. Kejadian tersebut terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan gelagatnya. Inilah foto pernikahan seorang pria AK, 26 tahun dengan seorang wanita muda, ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun di Desa Wangunjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adinda Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syar'i setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis, disadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Merasa ditipu, pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena ibah
akan kondisi keluarga ESH. Akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Aksi sejumlah pria makan sepuasnya namun membayar seenaknya di sebuah warteg di kawasan Tanah Abang, Jakarta viral di media sosial. Ironisnya, aksi tersebut bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang kali dengan orang yang berbeda. Inilah video kamera CCTV yang merekam aktivitas jual beli di sebuah rumah makan warung tegak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pria yang telah selesai menyantap makan kemudian beranjak dari bangku, di mana salah satunya membayar makanan kepada pelayan warteg. Namun rupanya uang yang diberikan pria tersebut hanya Rp5.000 untuk 2 porsi makanan yang mereka santap. Keduanya diduga merupakan preman setempat. Pemilik warteg enggan berurusan dengan mereka lantaran kerap mendapat ancaman akan dihancurkan jika mempersoalkan aksi premanisme tersebut. Mintanya tuh sehari premannya tuh bukan 1-2 orang, itu bisa 5. Bayangin 5 minta makan sehari 3 kali. Dulu minta uang juga. Kalau nggak minta uang tuh kayak orang gila, ngamuk-ngamuk gitu misalnya. Selain dua pria yang terekam CCTV, rupanya masih ada beberapa pria lainnya yang biasa datang makan dan pergi tanpa membayar. Meski pernah melaporkan aksi premanisme tersebut ke pihak kepolisian, namun sayang hingga kini tidak ada satupun preman yang ditindak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan preman sewaan menutup paksa kegiatan tambang batu bara di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan. Sempat terjadi ketegangan antara preman dan polisi. 2 orang diamankan karena diduga menjadi provokator. Ratusan orang yang diduga preman sewaan menghadang aktivitas tambang batubara milik salah satu perusahaan di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Penutupan aktivitas tambang dilakukan dengan menutup akses areal tambang menggunakan alat berat. Tidak hanya hadangan, para preman ini juga mengancam para pekerja. Sempat terjadi ketegangan antara para preman dan pihak kepolisian, dan akhirnya polisi mengamankan 2 orang yang diduga menjadi provokator. Aksi penutupan ini terkait tapal batas Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara yang melibatkan 2 perusahaan tambang batubara yang terjadi sejak 2012 sampai sekarang. Yang kami khawatirkan adalah dampak ini tentunya terkait soal nasib ribuan karyawan PT Gabus Utama yang bergantung hidupnya di sektor pertambangan PTGP. Ya. Peristiwa ini tentunya kami sudah laporkan sebelumnya ke Mabes Polri. Waktu itu bersama Mambasar juga sudah lakukan. Pemerintah diharapkan ikut turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan tapal batas tambang batubara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara sehingga tidak berdampak kepada para pekerja. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sejumlah warga antri di posko Dukcapil di Taman Interaksi BKT Durensawit, Jakarta Timur untuk mengurus klarifikasi karena namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bagi warga ber-KTP Jakarta. Warga Durensawit, Jakarta Timur mendatangi posko Dukcapil Dursafaganza di kawasan Taman Interaksi Banjir Kanal Timur. Warga antre di pos pelayanan terpadu yang digelar Kecamatan Durensawit untuk mengurus penonaktifan nomor induk kependudukan bagi warga DKI. Menurut Camat Durensawit, Kelik Sutanto, warga yang keberatan namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bisa datang untuk berkonsultasi dengan petugas perihal memastikan warga itu masih berdomisili di wilayah Jakarta atau tidak. Nanti kan konsultasi ya, jadi nanti kan diverifikasi ya, apabila warga ada keberatan silakan ajukan ke Dukcapil, nanti tim dari Dukcapil akan melakukan verifikasi ke lapangan, akan ditanya dengan Pak RT apakah benar warga tersebut tinggal di lokasi tersebut gitu. Kalau memang tidak tinggal lagi di situ ya mohon maaf ya kan, berarti kan secara de facto sudah tidak berdomisili lagi di Kecamatan Durensawit. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili masih terus dilakukan pihak Kecamatan Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menghadiri halal bihalal Ikatan Warga Banyuwangi se-Jawa Barat dan Banten di Kabupaten Tangerang. Berhalal bihalal, Ikawang dimeriahkan dengan pembagian santunan kepada anak yatim serta kesenian khas Banyuwangi seperti tarian jaran goyang. Selain Menpan RB, acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Banyuwangi seperti mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan Mejen Purnawirawan Rusdi Maksum. Dalam acara ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur negara untuk bergerak cepat dan melakukan digitalisasi pekerjaannya. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan efisien. Pemerintahan birokrasi ini tidak lagi terjebak di tumpukan kertas dan birokrasi yang rutinitas, tetapi birokrasi yang berdampak. Itu harapan Bapak Presiden. Maka proses bisnisnya mesti dipangkas, digitalisasi menjadi bagian penting untuk mendorong percepatan pelayanan publik yang berdampak. Saya kira itu. Masyarakat yang berasal dari Banyuwangi yang ada di Kabupaten Tangerang ini senantiasa respon terhadap situasi kondisi yang berkembang di Kabupaten Tangerang untuk bisa bersama-sama dengan apa yang bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten Banyuwangi. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar kontes dan pameran sapi di Kemayoran, Jakarta. Memperebutkan piala pimpinan MPR RI ini, total ada 500 sapi peserta dari berbagai peternakan yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. 500 sapi jenis limosin, sapi perah, sapi PO, simental memeriahkan kontes dan ekspo sapi yang digelar APPSI di Kemayoran, Jakarta. Selain perlombaan, acara ini juga bertujuan untuk mempromosikan sapi hasil peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Total ada 9 kelas yang dapat diikuti oleh seluruh peserta dalam kontes dan ekspo sapi APPSI Piala Pimpinan MPR ini. Maizar Ismail, Ketua Harian APPSI, mengatakan kontes sapi ini diadakan untuk membangkitkan gairah peternak yang akan meningkatkan harga sapi berkualitas di Indonesia. Oke, untuk kontes kali ini kita adakan 9 kelas. Dimulai dari kelas pedet, kelas P0, kelas P1, kelas P2, kelas P3, kelas PO Crossing, kelas PO Murni, kelas Ekstrim, dan kelas Mega Bintang. Total berapa ratus sapi? Yang hadir di Kemayoran ini 500 sapi. Uniknya ada seorang peternak sapi asal Boyolali yang juga seorang abdi negara. Menjadi ASN tidak menghalangi cita-citanya menjadi seorang peternak sapi berprestasi. Allah, karena jiwa kami dari kecil suka beternak, terutama sapi, ya di sela-sela kegiatan rutinitas kami sebagai abdi negara masih tetap kita pelihara sapi, karena memang dari kecil saya suka khususnya peternak. Kontes sapi ini sudah beberapa kali diadakan oleh APPSI, antara lain di Kerawang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudah ini kalau tidak salah sudah kontes yang ke-6 dilakukan. APPSI juga berharap dengan adanya acara ini dapat menaikkan gairah peternak sapi hingga menjadikan Indonesia swasembada daging. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ini kita telah memberikan pengarahan kepada peserta. RPA Partai Perindo menggelar halal bihalal dan santunan terhadap puluhan anak yatim dan duafa di Jakarta Selatan. Anak-anak juga diberikan edukasi dan sosialisasi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan. Relawan perempuan dan anak RPA Perindo menggelar halal bihalal bersama puluhan anak yatim dan duafa di Yayasan Al-Waqfiyah Tebet, Jakarta Selatan. Halal bihalal ini menjadi bagian dari program Dekat dengan Anak.
RPA Perindo juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ancaman terhadap perempuan dan anak. Langsung berkomunikasi, bermain dengan anak-anak, mengenal apa yang menjadi masalah mereka di yayasan, di panti asuhan ini, dan apa yang dapat dibantu oleh Partai Perindo dalam hal ini relawan perempuan dan anak Partai Perindo, karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya untuk anak-anak, jadi kita membentengi mereka. Karena silaturahmi ini sangat baik sekali untuk berkesinambungan antara kita dan Perindo. Gitu. Untuk RPA Perindo sendiri yang Ibu ketahui apa aksi sosial yang dilakukan? Mereka sangat baik, sangat peduli dengan masyarakat. Karena ada yang satu contoh tuh kader yang beliau punya itu selalu hadir di tempat kami. Selain halal bihalal, RPA Perindo juga memberikan santunan bagi puluhan anak yatim dan duafa sebagai bentuk dukungan dan kepedulian bagi anak dan perempuan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.